Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Lampung lagi santai-santai ini di rumahan apa penginapan Raden yang di sini kan penginapannya, jadi lagi menikmati rokok ya sambil menunggu waktu isya tiba. Ini santai merokok. Untuk saudaraku semuanya, apa kabar semuanya ya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini posisi Raden ini lagi di tempat singgah sementara ya, karena kan Raden lagi mencari preman rantai babi itu ya. Belum pernah ketemu, emang sampai hari ini alhamdulillah. Kalau musuh itu memang jangan dicari, kalau ketemu jangan lari kuncinya. Buat saudaraku semuanya, dukung terus channel di Lampung ya, supportnya, like-nya, share-nya jangan lupa ya saudaraku ya, karena tanpa kalian dan Lampung ini bukan apa-apa ya. Tapi di sini udah hampir 10 hari kurang, alhamdulillah belum ketemu preman-preman yang mengacaukan tempat lahan karet itu. Sudah hampir 10 hari ya. Cuma dengar isu-isunya aja, mencariin apa namanya, dicari tapi tidak ada, cuma dengar kabar itu aja. Ada di Lampung minta selalu doakan buat barisan saudaraku semuanya, supaya Raden ini istiqomah dalam memberantas kezaliman di muka bumi ini. Kurang ajar kamu ya, berani-berani ya kamu masukin. Kamu yang namanya Raden? Iya, kenapa? Saya Raden Lampung. Kamu dari mana masuk dari belakang ya? Saya bobol tuh. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu ya. Maksa kamu ya. Itu mau kamu ya. Kenapa kamu di sini? Assalamualaikum, enggak apa-apa langsung menyerang kamu nih. Kamu sedang apa di sini? Saya ini lagi mencari preman yang mempunyai rantai babi. Kamu ini yang namanya? Hah? Apa kabarnya kamu orang ini satu berpulang nama kancil ya? Hah? Jangan kamu yang namanya? Jangan sok tahu kamu. Jangan sok tahu. Saya kesini memang sengaja pengen beratas kalian ini, preman-preman gak tahu diri ini. Kamu orang masuk rumah orang tidak sadar. Jangan takut. Nanti dulu, ngobrol dulu, gimana kamu nih? Mana bos kamu? Apa kamu bosnya nih? Siapa bos? Punya rantai babi? Tidak perlu tahu. Saya harus perlu tahu. Kamu ini malak-malak kebun kali itu mau apa? Hah? Itu kamu mau bikin pabrik? Bukan urusan kamu. Itu urusan saya sekarang, karena saya ditugaskan ke sini ini bagaimana kalian ini. Kalian ini sudah membuat onar yang sangat berlebihan ya. Siapa yang nyuruh kamu? Tidak perlu tahu itu. Yang penting saya ditugaskan ke sini buat memberantas preman-preman yang sering malak-malak di kebun karet itu. Eksavator kamu bakar ini. Kamu ini, alhamdulillah belum ketemu. Udah hampir 10 hari dari sini. Belum pernah ketemu. Akhirnya kamu datang sendiri. Saya di sini tadinya datang mencuri di rumah ini. Kamu salah mencuri kamu itu. Tapi kenapa ada kamu di sini? Ini yang rumah saya. Ini
tetap tinggal singgah sementara di sini. Mencuri apa kamu di sini? Kamu ini banyak kerja, mencuri. Enak bener kamu. Cari duit yang halal. Jangan mencuri. Buat apa duitnya? Ini suruhan dari bos saya. Ya itulah, kamu mau saja dimanfaatkan bos kamu. Karena kami orang dibayar. Dibayar nggak seberapa itu. Kamu mau saja dimanfaatkan. Mana bos kamu? Tidak perlu tahu. Jangan terlalu. Bos kamu ini masih satu buruan dengan kancil, saya tahu itu. Siapa Mas Kancil? Ada dia, preman besar juga. Tidak perlu tahu lah. Tapi yang jelas dulu kamu itu masih satu perguruan dengan anak kancil. Siram terlebih. Kamu anak buahnya kamu. Nekat keluar kamu sendirian ke sini. Salah masuk rumah kamu ini. Jangan ajar kamu. Mau apa kamu sini nih? Mau ambil apa? Katanya. Ya mau ambil barang-barang yang ada isinya di sini. Enak benar kamu. Orang susah payah belinya. Beli barang-barang itu dengan keringat, bukannya dengan malak-malak seperti kamu. Kalau mau duit kerja. Ini udah kerja kita orang ini. Kerja kamu itu salah. Gak ada kerja kembali. Tidak ada yang kata tidak kerja itu salah. Kerja itu yang halal. Karena kalau preman itu saya dulu mantan preman juga. Tapi alhamdulillah saya sudah istiqomah. Sudah di nasihati guru saya di sana. Kalau perbuatan itu zalim, nggak baik. Kamu kata aku centeng lagi, udah kayak sejagoan. Apa yang kamu rasakan setelah istiqomah? Bahagia, damai, nggak ada duit pun damai, tenang pikiran. Nggak kayak dulu pada duit cuma pikiran saya nggak tenang, selalu dihantui dengan kesalahan. Alhamdulillah sekarang kok saya nikmati atau begini. Ini kalau duitnya halal. Sudahlah, bilang sama bos kamu itu, selamat tobat. Saya pengen tahu juga bos kamu yang mana bos kamu. Suruh nemuin ada aku sini. Saya nggak kemana-mana nih, masih di sini lah. Sebelum bisa memberantas kalian ini dan membuat kalian jerah, mudah-mudahan kalian ini kembali ke jalan yang benar, nggak seperti ini. Itu jalan yang salah. Siapa tahu mau bakar apa kamu ini? Karena kita orang ngambilin solarnya. Ya itu kamu itu ambilin solar orang aja. Itu kamu dipakai kerja. Orang itu beli pakai duit, bukan pakai daun. Kamu nggak tahu itu, nggak ngerti kayaknya kamu itu. Susah. Gajian dulu aja. Gitu bilangnya ini malah ngeyel, nggak mau sadar juga. Wah, namanya. Sudah saya bilang, saya ini dulu mantan preman juga. Lebih ganas lagi daripada kamu. Dulu tapi Apa keganasan kamu? kamu ini berani masuk ke rumah saya lagi. Kamu rusak mulutnya. Hah? Berubah kamu ini. Mengajar kamu ini. Ya, itu saya bobol. Kerjanya nggak ada lagi, maling aja. Apa maling? Nggak ada manfaatnya. Itu hak saya. Hak saya. Karena ini perintah dari bos saya. Saya bilangin bos kamu suruh sini. Suruh sini bos kamu tuh. Temuin saya di sini. Gak usah nyumput gitu. Saya cari orang sampai mana pun. Sampai ujung dunia saya cari. Masing-masing masih ke rumah orang. Nggak permisi lagi.
Mengajar kamu. Bilang aja sama guru kamu tuh. Jangan sok jago gitu. Guru kamu lebih berhadap dengan Raden Lampung nih. Belum tahu dia dengan Raden Lampung ya. Dan saya bilang, mana kamu? Hah? Tunggu sebentar. Kamu senjata apa? Mengajar kamu. Masuk rumah orang tuh serba permisi, assalamualaikum, itu memang benar. Memang kau taruh di dengkul juga. Malak. Udah gak ada kerjaan yang halal apa gimana? Banyak kerjaan halal itu. Masa malas, susah. Semuanya instan aja. Gak mau susah payah. Udah ada baca tunggu Mau saja. instan aja kerja. Enggak bener. Bilang sama itu kamu, guru kamu, di sini masih ada Raden Lampung sini. Nggak belum mana kalau belum bisa bersama. Bilang orang apa? Sudahlah. Ilmu kamu tuh belum ada apa-apa. Belum ada apa-apanya yang saya ini. Suruh guru kamu kesini. Ada sembilan masalah. Kalahkan saya dulu kalau mau ketemu guru saya. Sudah, kamu tuh masih muda. Setelah tobat, itu mesti dikasih umur nggak ada yang tahu. Justru masih muda itulah. Inilah kita. Masih enaknya bersenang-senang. Kalau sudah tua, tidak bisa bersenang-senang lagi. Kamu nanti mati dalam kejoliman. Bertobat dari sekarang. Kamu nggak ada yang tahu. Nggak tua, nggak muda, nggak anak kecil, nggak bayi. Kalau sudah waktunya dipanggil Allah akan berangkat semua. Iya. Inilah dibilang orang nggak mau dengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bacot aja kamu. Bukannya bacot. Saya ini sesama manusia yang kita ini ya. Saling menasehati supaya kamu nggak terjerumus ke jurang yang paling dalam. Sesama manusia itu harus saling mengingatkan dan menasehati. Karena jalan kamu ini jalan salah. Walaupun jalan saya salah, tapi enak, hidup saya enak. Enak dari mana? Buktinya kamu ini selalu kekurangan. Dari mana? Nggak malah, nggak dapat duit. Selalu serba kekurangan. Senang hari itu ada senang. Senjata besi apa? Lebih bisa membunuh kamu. Kamu ini merusak rumah orang aja kamu. Tidak. Ada tuh bisa hati orang nggak benar. Keluarin lah, keluarin. Kalau kamu mau coba, Saya setiap malam keliling sini cuma satu rumah ini yang kayak gini. Belum pernah saya. karena kamu salah masuk rumah. Ini ya. Yang lainnya boleh lah. Kamu maling, kamu tangkap, kamu gebukin, nggak berdaya. Memang manusia nggak berdaya ya. Bukan dengan saya, nggak saya kasih ampun. Saya patahin lagi. Coba kalau bisa. Ya. Mas, sudahlah. Ini saya beli lagi sekali lagi ya. Sudahlah. Nggak usah sok jago kamu ini. Ini bisa membocorkan kepala kamu. Baca ya? Jangan mati aja. Bu. Baca ya? Iya.
apa kamu ini? Gak bisa disentuh. Sudah saya bilang ya, di dunia ini nggak ada yang sakti, nggak ada yang abadi, semuanya pasti akan mati. Ini nggak usah sok jago. Ini kematianmu sekarang. Berbuat apa itu sama manusia? Berbuatlah baik sesama manusia supaya hidup kita ini ada gunanya. Kurang ajar kamu. Nggak usah sok jagoan. Sudah saya bilang di dunia ini nggak ada yang abadi, tidak ada yang jago-jago semuanya. Tapi yang megang kampung ini bos saya. Iya, kamu suruh sini aja. Saya pengen tahu dulu lah. Berapa anak bangsa sama? 50 orang lebih. 50 orang lebih. Berani-beraninya kamu cuma satu orang sih. Karena saya tangan kanan bos saya. Cukup besarnya ya kamu berarti ya. Berani-beraninya kesini ya. Karena merasa ilmu kamu sudah tinggi ya. Ternyata kamu salah masuk rumah. Di antara antek-antek bos saya yang paling kuat. Ya itu kamu sesombong kamu ya. Inilah parahnya manusia ya. Baru punya ilmu sedikit, langit itu kayaknya merasanya kamu bisa diapain, bisa kamu pegang langit itu. Yang maha sakti, maha segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuma apa ya? Kita ini sudahlah, jangan sombong-sombong masih dunia ini. Sudah saya bilang tidak ada yang abadi. Betul dah. Perbaikilah hidup kamu kira-kira. Selagi masih ada kesempatan, masih ada jalan, masih ada orang yang mau menasihati kamu. Curang itu pakai. Tunggu. Mau kemana lagi kamu? Ambil senjata lagi ya? Ambil senjata yang mau bilang. Besi apa itu? Besi yang muda ya? Nggak ada gunanya. Jadi saya bilang, guru kamu suruh sini. Yang punya lantai babi dia katanya sakti mandraguna, kebal, segala besi. Saya pengen tahu gitu lah. Sudah saya bilang. Kenapa? Sini lah. Lemah sekali saya jika pakai senjata kamu tidak. Kamu pakai senjata pun saya tidak akan takut. Saya tidak akan mundur. Paham ya Bu? Karena bagi saya kamu itu tidak ada apa-apanya. Karena saya yang paling kuat di antara antek-antek bos saya. Itu kesombongan diri kamu itu. Saya tidak akan pergi sejak dari kursi kalau masih ngadain kamu. Iya. Bilangin orang mas atau gini. Rugi saya kalau sudah bawa bola tidak bawa pulang apa-apa. Itu kamu karena salah masuk rumah. Apa saya harus menghabisi kamu dulu baru saya pulang? Masuk rumah yang lemah pasti kamu dapat. Inilah keapesan kamu ini. Sudah saya bilang hari apes manusia itu tidak ada di tanggal lahir. Betul. Wargalah maknya. Sudah. Belum. Apa? Kalau kamu perlu duit nanti saya kasih. Hah?
Bilanglah. Jika saya bilang, saya kalau sudah membobol rumah, tidak bawa apa-apa, rugi saya. Udah kayak apa? Emang jual dulu ya. Kamu jual orang rumah orang itu mau ngambil tidak barang orang. Rugi dari mana? Rugi. Karena kamu takut marah minum bos kamu, iya? Itulah kamu itu masih punya rasa takut dengan sesama manusia, itu salah. Takutlah dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Takut itu. Kalau sesama manusia ini jangan takut kalau kita selagi selagi kita baik, selagi kita sopan, jangan takut. Soalnya kalau kayak kamu ini nggak bisa dikasihani lagi. Mana barangnya? Saya harus pulang membawa barang. Kalau mau duit nanti saya kasih, nggak usah barang-barang. Kamu aja. Mau duit berapa? Nanti saya kasih. Nggak usah nyari barang-barang saya. Karena barang saya adalah pemberian dari guru-guru yang sebelumnya. Bukannya beli, saya titipan itu. Makanya saya jaga dengan sekuat jiwa raga. Tidak perlu nyawa taruhannya. Tapi kalau mau duit nanti saya kasih. Berapa kamu mampu bayar saya? Kamu butuhnya berapa? 100 juta satu malam. Ya nggak ada lah 100 juta. Nah, tadi sombong. Dia minta itu ya sewajarnya aja. Karena kan kamu minta 20 juta semalam. Duitnya sekarang saya pulang. kamu duit segitu banyak buat apa? Buat poya-poya. Mau karaokean di luar sana. Duit banyak buat punya habis kamu maling lagi. Nanti habis maling lagi. Begitu terus kamu itu. Gak ada habisnya. Ujung-ujungnya nyawa nanti kamu layang dicabut. Kamu mati dalam kezaliman. Kamu tahu tidak kalau orang mati dalam kezaliman itu neraka jahanam itu bawahnya. Jangan kamu anggap remeh. Di dunia ini kita ini cuma numpang kontrak sama saya. Dibilang orang ngomongin kos. Iya. Masih. Kayaknya kamu ini makan apa? Kuping kamu curah kuping. Kuping orang ngomong itu didengarkan. Sekali lagi. Orang ngomong itu didengarkan. Tunggu. Disimpan dalam hati. Besok saya akan kembali. Kenapa besok? Malam ini dulu. Panggil. Itu kamu. Hah? Kemana kamu? Kurang ajar kamu. Iya, sahabat ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya, malam ini ada kedatangan tamu yang tak diundang juga. Tamu ini ternyata anak buahnya sering punya rantai babi yang satu perguruan menyelamatkan sil. Alhamdulillah ketemu. Memang sengaja ya, nggak Raden lumpuhin biar dia laporan dengan gurunya supaya gurunya datang menemui Raden. Untuk saudara semuanya doa terus Raden mampu sehat selalu biar bisa membasmi preman-preman yang meresahkan di sini ya, supaya bisa Raden pulang lagi ke rumah dan bertemu dengan sahabat-sahabat Raden yang sana ya. Ada guru kita Al-Mukarram Ustadz Bulaga ya, Cebong Lang, Mas Ferdi, Bang Ray Lampung tentunya. Karena kalau belum beres di sini nih, teman-teman sini Raden belum bisa bergabung dengan mereka. Untuk saudaraku semuanya, doakan terus Raden supaya istiqomah
yang bisa memberantas preman-preman di sini supaya rakyat bisa pulang di sini aman, tentram dan damai. Tadi mengucapkan dan tadi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.